Satu sikap, dua punya loyalitas. Harus diperjuangkan. Saat berjuang pasti banyak pengorbanan. Perjuangan tiada akhir. Pengorbanan tiada batas. Bersabar dan bersyukur tidak ada batas. Bagaikan air laut yang tidak bertepi. Nah, ini urus badan sakujur, urus badan sakasur, urus badan sadapur, urus badan sasumur, urus badan salembur. Sili asa, sili asi, sili asuh, sili wangi. Nah, ini bagaikan sungai Cisadane. Tuhan, katanya negeriku sedang tak baik-baik saja. Tapi itu bagi yang merasa saja. Tuhan, katanya negeriku ini makin mantap saja. Itu pun bagi yang merasa saja. Tuhan, bukankah Engkau yang menciptakan perbedaan? Misal kiri, kanan, hitam putih, juga merah, kuning, biru, juga warna lainnya. Menggali kebenaran di sela kehancuran. Tuhan, hanya kepadamu aku memohon dan menyerahkan. Sembuhkan luka, pulihkan rasa, satukan asa. Biarkan perbedaan ini tetap menjadi media persatuan dan kesatuan. Kututup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ayah Syarif Official. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan lahir dan batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ayah, Pak Masri, Habib Jansen sehat selalu. Alhamdulillah. Izin foto. Siap, terima kasih Mas Agus. Atas buat beliau. Karya musikalisasi puisinya luar biasa. Kenapa tadi diutarakan ya? Tuhan, katanya negeriku sedang tak baik-baik saja. Tapi itu bagi mereka yang merasa saja. Kemudian Tuhan, katanya negeriku ini makin mantap saja. Ya, itu pun bagi mereka yang merasa saja. Tuhan, bukankah Engkau memang menciptakan perbedaan? Misal, kiri dan kanan, hitam dan putih, merah, kuning, biru, dan juga warna lainnya. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Kita dipersatukan oleh keberaneka-ragaman ya, Habib ya. Kemudian dari keberaneka-ragaman ini jadi sesuatu yang luar biasa, menjadi suatu kebinekaan tunggal ika gitu ya. Nah,
kalau dari makna yang tadi ada di musikalisasi yang kita coba sampaikan ke sahabat-sahabat Nusantara, ini luar biasa makna daripada ketuhanan untuk bagaimana kita mempersatukan bangsa Indonesia. Kira-kira pandangannya Ayah, Pak Nasir ataupun Habib Yasin seperti apa sih menyikapi persoalan yang ada? Ini kita hidup di muka bumi ini, pertama berbudaya, berbangsa, bernegara. Budaya bangsa Indonesia adalah santun. Dan terlepas daripada sopan santun tentunya, bukan sopian ya. Sopan itu pasangan Bu Megawati, Pak Widiawati. Sopan santun. Itulah pokok. Kembalilah pada Pancasila, tertib dan teratur dari kita. Kalau kata kus plus atau kus plus, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, Indonesia ini kaya raya. Tapi kaya raya kita ini bisa ada, bisa tiada. Kalau kita tidak bisa menjaga pusaka, ya miskin kita. Kalau kita bisa jaga pusaka kita, kita kaya raya. Karena harta kekayaan di negara Kesatuan Indonesia dan bangsa Indonesia ini satu. Kalau secara universal agama, karena kematian itu pasti. Siapapun yang pernah hidup pasti akan merasakan mati. Pasti kan? Tapi dalam berbangsa, bernegara normanya lemah. Nah, tapi kalau di dalam berbangsa, bernegara kita punya pusaka mahal, tak ternilai dan tidak pernah diperjualbelikan. Apa itu? Pancasila. Karena Pancasila itu ada karena ada Pancadharma. Pancadharma itu ada karena apa? Ada alamul amri. Tadi warna-warni kayak anak kecil lu kan. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya kan begitu. Sama. Di dalam diri kita pun sama ada 5. Pancasila ada 5 sila. Panca indera juga 5. Pancadharma juga 5. Alamul amri, alam pemerintahan 5. Ini namanya dalam agama Islam ya. Alamul amri itu latifatul qalbi. Ini ada cahayanya merah. Ini latifatul ruh, ada cahayanya kuning. Ini latifatul syir, cahayanya putih. Ini ada latifatul khofi, cahayanya hitam. Ini ada latifatul akfa, cahayanya hijau kebiru-biruan. Hijau kebiru-biruan, ini kayak baterai hijau kebiru-biruan. Karena sorga itu warnanya hijau kebiruan menurut translator di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita harus semua ada ilmu fakulman biril apalu beramal apapun dalam berbudaya, berbangsa, bernegara. Kalau tidak tahu ilmunya ditolak, akan rusak. Nah, jadi yang pertama-tama ilmunya. Bagaimana ilmu di dalam kehidupan di dunia menuju kehidupan alam barzah, menuju kehidupan yang kekal abadi. Jadi inilah ilmu. Maka itu kita harus tahu bagaimana menegakkan Pancasila. Bagaimana kita berdoa. Kita berdoa kalau kata ilmunya biar berbusa sariawan dari rambutnya panjang sampai gundul, nggak manjur. Malah nggak tahu tempatnya. Air ada tempatnya gelas, nasi ada tempatnya piring, doa pun ada tempatnya biar mustajabah. Contohnya di dalam kitab Perawi atau Berjanji karangan Syekh Ja'far Al-Barjanji ada kalimat Alimul siri wa akhfa mustajibul da'awat. Alam sir, alam akhfa, kalau kita berdoa di sini manjur mustajab, tak ditolak. Ini yang pada berbuat gitu, Allahu Akbar, la ilaha karena nggak tahu tempatnya, nggak tahu ilmunya kan dia. Jadi ilmu sangat perlu. Kul aliman walau takun jahilan. Al ilmu bila amal, al amal bila sabar. Ya ini harus cari ilmunya dulu. Nah itu ilmu dalam berdoa. Nah, berdoa pun bukan hanya di sini tempatnya, di saat perbuatan bilhal, di mana berdoa manjur waktu sujud, fasjudan, saat sujud kita minta. Tapi banyak kan kalau orang ibadah kata sholat
sholat bersolat selesai. Kapan dia mintanya tuh? Makanya banyak orang Islam pengen kaya nggak kaya, kenapa? Ilmu kayanya belum dapat. Terkali gitu nah ya. Jadi karena ilmu kayaknya belum dapat, Belum semua gugur dengan ilmu ya. Kalau ilmu kita menguasai, apapun kita bisa lakukan. Betul. Begitu ya. Kalau menurut pandangan kalian tuh seperti apa? Menarik tema dari Pak Kiai ini mengenai Pancasila. Pancasila. Jadi saya akan jadi terbawa arus nih Pak Kiai. Saya terbawa jadi ke alam sedikit asal. Siap. Jadi tadi seperti yang dikatakan, keberagaman justru yang menyatukan kita. Betul. Saya akan uraikan dengan menggunakan agak sedikit tasawuf, juga ilmu aljabar. Kita sering mendengar atau pernah mendengar ya, ada yang mengatakan agama adalah musuh Pancasila. Ada juga yang mempertentangkan sila pertama, kedua, dan ketiga. Malah juga ada yang menyatakan sila ketuhanan yang Maha Esa itu cuma milik umat Islam katanya. Baik, saya uraikan. Sebagai filsafat yang lahir dari budaya semak belukar, Pancasila adalah upaya sebuah bangsa untuk memahami keragaman dalam ruang yang konkret. Pola berpikir yang mengikuti hukum-hukum semesta dan pandangan dunia yang bersifat filantropis. Oleh karena itu Pancasila menghendaki seluruh anak-anak bangsa membangun keharmonisan dalam interaksi sosial, keselarasan dalam tradisi, dan persaudaraan di tengah begitu banyaknya perbedaan. Oleh karena itu, sifat karakteristik Pancasila ini akan membentuk pola berpikir yang mendekatkan kebenaran relatif pada kebenaran absolut. Itulah sebab Pancasila nggak bisa dipahami oleh logika miring, ilmu-ilmu sosial, ilmu kira-kira. Pancasila harus dilihat dari konteks sunatullah, sehingga dia hanya bisa dipahami melalui hukum-hukum semesta yang pada gilirannya nanti akan melahirkan satu kebenaran yang pasti, tetap, dan bisa diterima oleh semua pihak. Nah, atas dasar ini saya coba kupas persoalan ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana sila tersebut menyatukan kita sebagai sebuah bangsa dan juga memberikan makna kemanusiaan dan keadilan. Dengan sifatnya yang maha adil, sesungguhnya Tuhan itu adalah zat yang memberikan keseimbangan pada alam semesta, ya Pak Kiai ya. Dengan demikian Pancasila Tuhan pada Pancasila ditempatkan pada titik 0,0 yang bila dia membentuk tangan 45 derajat dalam hukum Laplace ilmu aljabar, kita menyebutkannya sebagai maha sempurna. Posisi pada titik 0,0 ini menyebabkan kata esa dalam ketuhanan yang Maha Esa bukan berarti satu, tetapi wal awalun wal akhirun. Tidak berawal dan tidak berakhir, baru kemudian menjadi satu. Ketika mengurangi 100 sifat Tuhan menjadi 99, atau kita sering menyebutnya sebagai Asmaul Husna. Apa sifat yang ke-100 tersebut? Kita melapaskannya dengan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah adalah arti waktu. Nah, keyakinan pada Tuhan yang tidak berawal dan tidak berakhir, dan kesadaran yang sama adanya keterlibatan Tuhan dalam setiap waktu, inilah yang menyatukan kita sebagai sebuah bangsa. Inilah yang disebut makna Bhinneka Tunggal Ika Tahana Dharma Mangwa. Kita berbeda-beda tetapi kebenaran tetap satu. Nah, kita berbeda-beda tetapi tetap satu dan kebenaran tidak pernah mendua. Nah, lalu apa konteksnya dengan keadilan dan kemanusiaan? Begini saya uraikan. Adanya keterlibatan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari itu menyebabkan keadilan dalam Pancasila berada pada keseimbangan antara keberagaman sebagai sunatullah dengan kemanusiaan sebagai produk peradaban. Dengan demikian, yang dinamakan keadilan dalam Pancasila adalah keseimbangan alam semesta seperti yang telah ditetapkan Allah sebagai sunatullah. Oleh karena itu, manusia Indonesia yang adil adalah manusia yang bisa menjaga keragaman dengan tidak menghilangkan perbedaan. Posisinya pada titik 0,0 ini keadilan itu menyebabkan keadilan sangat menentukan bagi perjalanan bangsa Indonesia. Bila
dalam kehidupan bernegara ini dipenuhi oleh keadilan, maka perjalanan bangsa Indonesia ini menuju kutub positif. Bangsa Indonesia akan melahirkan peradaban baru, sebuah peradaban yang dipenuhi oleh kesolehan sosial dan hubungan antar manusia yang welas asih. Tetapi sebaliknya, bila kehidupan bernegara dipenuhi oleh ketidakadilan, bangsa Indonesia akan menuju ke negatif. Seperti yang terjadi kita rasakan saat ini, sebuah masyarakat yang absurd, anonim, dan irasional. Begitu pakai penjelasan saya. Jadi mana keadilan itu sangat penting. Jadi ya betul, makna keadilan memang sangat penting. Ya. Jadi dikaji dari rumah jabal. Ya. Tapi ngomong-ngomong, Habib pakai jelangkung ini ada apa ya? Ya. Ini aja apa namanya, aksesoris. Ini kan bagian daripada kebudayaan. Biar kelihatan gagah. Jadi katanya begini Pak, dengan budaya bangsa kita bermartabat. Mungkin dengan cara kita mempromosikan budaya yang ada kayak belangkon ataupun baju surjan, kan bagian dari budaya yang harus kita jaga kan secara baik kan begitu. Karena dengan itu adalah bagian daripada kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Saya kira-kira seperti itu ya. Ya, budaya itu harus bisa membuat satu pembangunan, tidak merusak kearifan lokal, adat istiadat. Karena itu diperlukan budaya. Jadi kontrol. Kontrol ya. Karena dengan itu bangsa kita jadi bermartabat kan gitu. Kalau menurut pandangan dari Pak Nasri seperti apa tentang menyikapi bahwa ketuhanan ini dalam menyatukan keberagaman bangsa kita seperti apa pandangan Bapak? Ya, saya tidak banyak memberi tambahan di sini karena para guru-guru sudah memberikan statement yang sangat-sangat perlu kita maknai dalam. Saya hanya bersyukur saya dilahirkan di negara yang memiliki keberagaman, negara yang memiliki toleransi yang tinggi dan budaya yang bermacam-macam. Itu aja sih Mbak Dewi untuk penambahan. Terima kasih Pak Nasri, Iya. karena memang yang saya pribadi pun bangga sebagai anak bangsa. Iya. Dengan keberagaman yang ada, kita dipersatukan gitu. Betul. Dan kembali lagi kalau tadi kita bahas dari mungkin ketuhanan yang Maha Esa ini luar biasa kaitannya dengan Pancasila kedua, ketiga, keempat, kelima, inilah fokusnya kan gitu ya. Dengan ketuhanan ini luar biasa karena kan di sini bukan hanya umat Muslim, tapi ada umat-umat yang lain. Makanya saya ingatkan Mbak, saya ingatkan bahwa justru ketuhanan itu yang menyatukan kita sebagai suatu bangsa, gitu. Cuman dengan harus dipahami ada ilmunya yang nggak pakai ya. Itu ya mungkin Pak Kiai lebih jelas lah itu ilmu tasawuf. Iya, itu Tuhan itu bukan berarti satu. Esa itu bukan satu, tidak berbilang. Wal awalu walahirun. Tidak berhingga. Jadi kalau kata saya, ya gua apa tuh ya? Iya gua. Ya gua ya. Itu. Nah, orang sering salah paham gitu. Betul ya, mungkin dengan cara itu kita kan bisa memasrahkan diri kita untuk bagaimana kita dalam persoalan kenegaraan atau kebangsaan kan banyak trouble, banyak polemik kan begitu ya. Dengan mungkin acuan kepada sila pertama itu bisa mengatasi sila-sila yang lain kan begitu. Karena yang tadi itu keberagaman Ya. luar biasa. Umumnya sekarang ini saya lihat pakai ya maaf ya. Pancasila itu dijadikan apologia praktikusuat. Jadi upaya membela sekelompok tertentu dengan mengatasnamakan Pancasila. Ini sangat bahaya betul. Saya Indonesia, saya Pancasila. Nah itu jadi gini, zaman Pak Harto, ini ya, nih saya ingatkan zaman Pak Harto. Nanti mungkin pada episode berikutnya akan saya jelaskan dengan rinci. Apa bedanya filsafat dengan ideologi? Pancasila itu sistem filsafat bukan ideologi. Nah, di era Pak Harto dijadikan ideologi. Nah sekarang dijadikan lagi upaya pembenaran kelompok tertentu. Ini yang nggak benar, yang harus kita luruskan. Padahal sewaktu lalu mungkin dirumuskan, ini kan lalu BPUPKI kan begitu ya. Karena Pancasila juga semula tidak seperti ini bunyinya, kan begitu. Sila-sila tidak berurutan seperti itu. Ini kan dirumuskan dalam BPUPKI itu kan, BPUPKI yang kemudian hasilnya seperti sekarang kan begitu. Jadi kalau tadi saya sempat singgung, dulu sempat ada statement Pak, saya
saya Indonesia, saya Pancasila, kan gitu. Sempat dulu ada statement seperti itu. Ketika saya tanya dasarnya seperti apa, semua orang bisa menyampaikan saya Indonesia, saya Pancasila. Tapi kemudian setelah dikupas, saya nggak tahu, saya hanya ikut-ikutan, kan gitu. Saya tertarik dengan ucapan Bung Karno Pak Kiai yang mengatakan tanggal 1 Juli itu Pancasila adalah dasar Indonesia merdeka, dasar Indonesia merdeka ini kata-kata. Dasar Indonesia. Maksudnya begini. Jadi Bung Karno ini mau mengaposisikan Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi dimensi, menjadi ukuran Pak Kiai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya begini, kalau telah terbentuk suatu negara dan Indonesia merdeka harus ada ukuran. Ukurannya apa? Ya Pancasila. Gitu. Jadi dimensi, Pak. Nah, ini yang sampai hari ini belum dilaksanakan. Karena anak bangsa saya sendiri pun tidak pernah melakukan ikrar Pancasila, Pak. Gitu. Ya kan, harusnya kan kita ya tadi saya sempat sampaikan mohon izinnya ya. Kalau kita berbangsa, patokan kita Pancasila kan begitu. Kalau kita sebagai umat Muslim kita punya dasar tujuan nih, apa ilahi anta maksudi. Kemudian kalau kita bicara Pancasila, kita harus mengikrarkan diri dulu kan sebetulnya. Kan harus seperti itu. Apa sih bunyi ikrar Pancasila? Kan itu perlu kita tahu ya. Iya. Jadi gini Pak, Mbak. Ini saya tertarik dengan Pak Kiai nih. Ilmu. Jadi Pancasila itu ada ilmunya. Pancasila itu kalau dipahami dalam konteks di luar budaya nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Apalagi dengan ilmu-ilmu barat, Pak. Nggak bakal ketemu. Malah jadi ngawur. Seperti yang sekarang ini jadi ngawur semua, mengatakan agama adalah musuh Pancasila. Itu udah ngawur betul, karena nggak paham konteks budaya dan konteks religiusitas. Ini kesalahan totalnya. Jadi hanya jargon-jargon aja akhirnya. Gitu. Tanpa paham apa sih makna yang Nah itu Mbak, gitu, itu ya. nggak mau belajar dari para pendiri bangsa. Tuh. Sebenarnya yang belajar banyak Pak, cuman yang memahaminya sedikit. Iya. Yang orang pintar tuh banyak tapi yang cerdas sedikit. Gitu. Makanya saya senang Mbak, ada channel yang mengundang saya bicara Pancasila, itu saya senang. Dan insya Allah kalau nanti ada sesi lain Pak Kiai, saya dengan senang hati datang gitu. Dan sebisa mungkin saya akan mengeluarkan ilmu saya yang barangkali masih sedikit ya. Gitu. Jadi izin ya, kalau boleh, coba mengajak pada para sahabat semua bahwa yang tadi saya sampaikan, saya Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila. Apa sih yang harus kita ikrarkan kan begitu? Jadi ada ikrar yang harus kita sampaikan. Kami bangsa Indonesia berketuhanan yang Maha Esa kan gitu. Kami bangsa Indonesia berkemanusiaan yang adil dan beradab. Kami bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan kan begitu. Kemudian kami bangsa Indonesia siap menjalankan perakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kan kemudian begitu ya. Nah itu dari sila-sila 1 sampai 5 itu semua ada. Kami bangsa Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan artinya seperti itu. Kalau kita sudah mengikrarkan diri, artinya kita sudah layak lah ya menjadi anak bangsa yang menyuarakan Pancasila kan seperti itu Pancasila sebagai pandangan hidup dua yang gitu ya Pak ya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau menurut ayah nih ya tadi kan disampaikan ada Bhinneka Tunggal Ika Panghana dan Nomor 2 itu kan dari kitab Sutasoma yang dibuat oleh Bung Karno. Kalau tidak salah seperti itu ya. Kalau menurut pandangannya ayah nih ya, dari kata-kata seperti itu ada hal yang tersirat dan tersurat yang menurut saya seperti apa sih ya, dikaitkan dengan kebangsaan kita? Iya, ada kalimat itu kan ada kejadiannya, kan tidak mungkin itu keluar sesuatu yang dibukukan jadi rumusan kalau nggak kejadian. Kebetulan di negara kita ini dulu bangsa kita, budaya kita dulu pernah terjadi. Kan sebelum ada agama Islam di Indonesia kan agama Hindu, agama Buddha, terjadilah keributan umat agama Hindu dan umat agama Buddha. Nah, dengan kajian keributan tadi bagaimana supaya tidak ribut, Empu Prapanca abad ke-12 bikin ada kitab namanya Sutasoma. Nah, itu muncul kalimat Bhinneka Tunggal Ika Panghana dan Nomor 2.
Walaupun kita berbeda-beda, tetap satu tujuannya. Kebenaran Tidak ada kita. pengabdian yang mendua. Pengabdian hanya satu. Nah, satu kemana? Yaitu agama hidupnya Tuhan, agama Buddha punya Tuhan. Al-Khaliq berarti ya. Nah, jadi kalau kita lihat ke situ, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni budaya hidup menjadi indah, dikerjakan dengan ikhlas. Lain agama, katakanlah lakum dinukum waliyadin. Nah, sesama agama terjadi perselisihan, katakan lana a'maluna walakum a'malukum. Di mana ada perselisihan, bagaimana mereka bisa rukun. Nah, ini toleransi ulang beragama. Kita lihat di Jakarta sana. Di sini ada Masjid Istiqlal, di sini ada gereja katedral. Itu kan toleransi umat beragama. Kenapa? Justru ada agama tadi supaya tidak kacau. Tidak agama kacau, supaya tidak kacau. Nah, ada agama, sekarang agama dibuat debat kusir. Akhirnya yang tadi tenang jadi ribut. Orang hidup cari apa sih? Cari ketenangan. Orang rumah tangga cari apa sih? Cari ketenangan. Kalau nggak mau tenang, ya jangan berumah tangga. Nah, gitu kan. Jadi tujuan orang hidup itu cari tenang. Dengan tenang jadi nyaman. Tuh. Dari nyaman tadi dapat kebahagiaan. Dasarnya mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Agama apapun itu mengajarkan cinta dan kasih sayang, mencintai dan mengasih sayangi. Siapa? Cinta pada Allah, kasih kepada Allah. Nanti kalau dia berbuat, dia pasti disayang, dikasih oleh Allah. Bagaimana kita dapat cinta dan kasih dari Allah selama kita tidak mencintai dan mengasihi Allah? Inilah derajat cinta ini luar biasa. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma gitu. Ilahi anta maksud hanya engkau ya Allah yang maksud. Nah, kita punya tujuan berbangsa bernegara. Waridhoka matlub gitu kan. Baru mencari ridha Allah. Hanya ridhamu ya Allah yang aku cari tanpa harap. Atini mahabbataka tuh, mahabbat cinta. Cinta ini melebihi derajat ridho. Tuh. Inilah cinta. Cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Cinta pada guru, cinta pada ratu atau presiden atau raja atau umaro, cinta pada mertua, cinta pada orang tua, cinta pada diri. Ngajinya ngaji cinta, laskarnya laskar cinta. Tapi cinta yang bagaimana kan gitu ya. Nah, inilah cinta yang sejati. Kebanyakan cinta-cinta yang lain hampa. Cintanya semu, cintanya palsu, cintanya gombal. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang tendang. Kan begitu. Nah ini, jadi ngaji cinta itu derajat tinggi. Jadi banyak orang bisa baca tapi tidak memahami dan tidak meresapi. Belajar mengaji, belajar mengkaji, belajar menguji, belajar menghayati, belajar mengamalkan ke dalam diri, belajar cinta pada ilahi Rabbi, kembali pada ilahi Rabbi. Nah ini ngaji. Jadi kalau udah mengaji mengkaji, udah mengkaji menguji. Ini perlu pengembangan. Jadi agama ini hukum agama lemah, tapi hukum agama itu selama-lamanya. Kenapa? Kalau kata orang-orang tua kita dulu, carilah, kejarlah akhiratmu, tapi jangan lupakan duniamu. Kejarlah akhiratmu, duniamu akan ikut. Kejarlah duniamu, akhiratmu akan luput. Nah, jadi banyak orang pingin hidup senang, cuma berhayal, mengangan-angan. Nah, kenapa? Karena ketularan Mr. Gomblong. Nah, kan gitu ya? Itu diangan-angan. Nah, jadi kita hidup harus punya sikap. Satu sikap, dua punya loyalitas. Sikap ini bahasa kolonnya attitude. Nah, udah punya sikap, punya loyalitas. Tapi ini gak cukup, ini harus diperjuangkan. Saat berjuang pasti banyak pengorbanan. Nah ini gak boleh lelah. Perjuangan tiada akhir. Pengorbanan tiada batas. Bersabar dan bersyukur tidak ada batas. Bagaikan air laut yang tidak bertepi. Nah ini perlu kita kaji semua. Maka itu filosofi orang-orang daerah ya. Daerah apa? Urus badan sakujur, urus badan sakasur, urus badan sadapur, urus badan sasumur, urus badan salembur. Sili asa, sili asi, sili asuh, sili wangi. Nah ini bagaikan sungai Cisadane. Jadi uang kajinya tentang cinta. Kalau tidak didasari dengan cinta juga nggak akan ada perjuangan ya. Perjuangan. Karena dasarnya
tujuannya itu. Kenapa seluruh bangsa, anak bangsa pada saat itu berjuang, ya kan? Karena cinta kepada bangsa dan Tapi negara. benar pakai sepakat. Jadi gini, cinta ini akan melahirkan satu peradaban memayuhi bangun. Memayuh jadi bunuh. Cinta mesti dikejar. Karena cinta itu seperti kupu-kupu yang terbang hinggap di mana saja yang dia ingini. Ya bilang bunga mawar, bunga melati pernah dia hinggapi. Ini kan, kenapa yang Nggak dinyanyi tahu lagi kupu-kupu? dulunya. Kenapa yang nyanyi kupu-kupu nih? Nah, kupu-kupu barang antik loh. Coba, kita tahu kupu-kupu udah indah. Jangan tahu-tahu dan kupu-kupu, proses dia kupu-kupu kepompong. Jangan lihat kepompongnya waktu jadi ulet. Coba, siapa yang baru kepompong? Paling jijik. Kita baru berjuang, apaan sih lu? Karena masih ulet, orang nggak dengar. Begitu jadi kepompong, anehnya apa? Mulai dilihatin di deket, tadi takut. Begitu jadi kupu-kupu, diuber-uber apalagi kupu-kupu malam ya. Sebetulnya Pak Kiai ya, tujuan Pancasila itu sederhana. Bagaimana negara itu, NKRI, menjadi suatu tempat bagi anak-anak bangsa mentuhankan Tuhannya, mengalamkan semesta dan memanusiakan manusia kan gitu. Itu aja. Cuma kan sekarang ini malah justru dibalik semuanya. Agama dimusuhi. Terus kemudian kata toleransi, jadi mereka mengajak toleransi dengan sikap yang intoleran, itu bahaya lagi. Tuh. Gak usah diajarkan bangsa Indonesia mengenai toleransi. Gitu. Perpecahan, kekerasan, konflik-konflik di Nusantara ini kan pada tingkat kekuasaan, bukan tingkat masyarakat. Dari zaman dulu, di tingkat masyarakat harmonis ya pakai ya. Di tingkat kekuasaan yang konflik. Jadi gak usah diajarkan bangsa Indonesia itu. Di bawah tetap kok, nggak ada. Ibaratnya umat Hindu, umat Nasrani di Jakarta dipukulin, nggak ada. Gitu. Kita sesama orang Islam ini menyayangi kok umat lain. Kita lindungi mereka karena saudara, kita saudara sebangsa. Kan proses kelahiran bangsa Indonesia ini sebetulnya 19 regional sistem tanah adat yang tahun 1928 menyatakan diri sebagai kami bangsa Indonesia. Di situ kan ada yang agamanya Islam, ada yang agamanya Nasrani, malah ada yang tidak beragama pakai semuanya bersatu. Iya, gitu. Nah, ini ngomong-ngomong sahabat-sahabat, banyak hal yang tadi diutarakan. Kayaknya haus saya. Kita minum dulu. Oh iya. Ya, biar. Ini Aira. Air minum Nusantara. Air jam-jam Nusantara. Air jam-jam Nusantara. Airnya para Jawara. Iya. Air minum para Jawara ini. Bismillah. Kan enak dilihat. Jadi obat ya. Ada yang pakai pakaian belangkon, ada yang pakai pakaian batik, macam kan bersatu enak dilihat. Jangan lagi mengadu domba antara budaya dengan agama, jangan. Bukan zamannya lagi. Bukan zamannya. Anak bangsa sudah pada melek ya. Oleh kita bersatu lah. Kita bersatu sahabat-sahabat dari Sabang sampai Merauke. Ayolah kita sama-sama bersatu dengan dasar Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Manggala. Dan jangan menang sendiri, jangan merasa diri paling benar. Kalau memang ada yang salah, ya bicarakan baik-baik kan bisa. Musyawarah, kembali lagi sama itu kan budaya bangsa ya. Ya, musyawarah itu kan komunikasi dialogis. Itu gotong royong ya Bibi. Kalau ayah sampaikan waktu lalu itu kita harus bersatu. Setelah bersatu kita bersepakat ya. Berarti kan musyawarah ya. Baru berhasil. Jadi musyawarah itu untuk mufakat. Mufakat itu gesamperson. Gesamperson itu maksudnya gini, panggilan sosial untuk melakukan kebaktian bersama, gotong royong. Jadi musyawarah yang hasilnya kemudian kita kerjakan secara bergotong royong, itu maksudnya. Bersama. Itulah, disitulah yang dinamakan solidaritas sosial. Ayah sepakat tuh ya, kemarin ayah sampaikan kita harus jadi apa? Kawan
ya. Apa sih? Apa? Madu, lebah. Oh, lebah. Gimana tuh ya? Kayaknya menarik gitu ya. Jadi begini, kalau kita orang hidup nih, orang hidup agar menjadi manusia. Betul. Orang hidup agar menjadi manusia. Berarti orang dengan manusia berbeda. Kalau orang itu masih sukma dia di dalam dirinya. Kalau manusia, sukmanya sudah berubah menjadi jiwa. Jadi kalau orang yang baik bersikaplah seperti lebah. Dia makanannya bersih, sari-sari tumbuhan dia makan. Dia makan saripati tumbuhan, bunga-bunga, tapi dia menghasilkan madu buat obat. Nah, kemudian kalau jadi orang jahat rugi. Orang jahat itu lambangnya laler hijau. Tapi bukan berarti laler hijau tentara, bukan nih, laler hijau yang beneran. Lalat hijau. Dia hingapnya di kotoran-kotoran. Nah, ini kan penyakit akibatnya. Nah, jadilah sebagai lebah, jangan jadi lalat. Nah, kenapa? Lebah ini menghasilkan madu. Obat itu dua, Quran dan madu. Jadi nggak usah, jangan kita Quran dan madu itu obat. Rajin minum madu, bacain Al-Fatihah Quran. Banyak-banyak baca Al-Fatihah. Banyak-banyak madu tadi bacain Al-Fatihah, kita minum jadi obat. Anak di bawah 5 tahun rajinin minumin madu, cerdas, IQ-nya tinggi, intelijensi kuitannya, nggak gampang sakit. Luar biasa nih madu. Dasar apa? Wa nunajil Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidul zalimina illa khasara. Quran dan madu itu obat. Nah, kenapa? Kembalilah kepada fitohnya. Agamanya mau apa? Islam. Begitu sakit, bawa ke dokter, baru masa sirik dia. Tuhan dia bukan Allah lagi, udah dokter, udah rumah sakit. Terjadi nggak di masyarakat? Kenapa? Karena tidak ada ilmunya, ilmu Tuhannya lemah. Kalau semua umat beragama, bertuhan dengan baik dan benar, tidak ada keributan. Yang Islam nyembah Allah, kan gitu. Yang Kristen ya nyembah Allah, Tuhan Allah apa ya? Yang ada yang manggil Giokong, nah, yang Widiwase, Bhagawati apa? Yantikong, macam-macam. Kita punya Quran, ada yang punya Ureda, ada yang Bhagavad Gita, ada yang Keng, bukan kelengkeng, Keng itu kita Wan Chim Keng, Chim Keng, Impian Sang Keng, kan banyak Keng tadi. Nah inilah kembali pada fitohnya, nggak ada keributan. Jadi bagaimana menciptakan suasana yang tenteram, damai, ayem, tenang, tuh. Biar apa? Siapapun yang hidup di negeri ini biar sejahtera dengan kembali ke sunatullah. Kembali pada sunatullahnya. Jadi sekarang ini kan banyak kepentingan yang memaksa pendapatnya, kehendaknya. Itu kan kerjaan hawa nafsu. Jadi ya kita juga kembalikan pada hakikat kehidupan apa sih? Dan siapapun pernah hidup pasti akan mati. Siapkan kain kafan, siapin lubang kuburan, siapin 3 perkara. Berbuat baik di mana-mana. Fastabiqul khairat. Ini satu saling menghujat. Coba, kapan dunia ini tenang? Dulu nggak ada keributan. Itu lambang Istiqlal dengan apa? Katedral dan lain. Nggak ada keributan. Itulah mewujudkan kebinekaan tunggal ika. Ayah gini-gini pernah ini apa? Pernah mencari Tuhan. Kalau orang kan dari lahir berocot sampai meninggal Islam ya Islam, Bapak Ibu Islam. Akhirnya cari agama Islam, belajar ngaji di madrasah. Karena tadi suara-suara macam-macam, muncul rasa keingintahuan. Kalau mereka kafir, tempatnya kita tahu berarti Tuhan nggak adil. Ini manusiawi, mencari jati diri. Kayak nggak ubahnya Bima lagi cari jati dirinya kan. Kayak masuk agama Kristen, belajar di sana. Nah, Kristen macam-macam dari Protestan, Pentakosta, Katolik tuh. Masuk agama Buddha, masuk agama Hindu, belajar kejawen. Nah, apa orang kejawen kepercayaan nggak dilindungi oleh negara? Ada pakem pengawas aliran percaya masyarakat di kejaksaan. Jadi belajar. Tapi pada ujungnya memang Allah berkehendak kita Islam kan. Nah, biar orang yang murtad nggak ada masalah. Yang penting ujungnya. Kita sekarang jadi orang kaya, besok ujungnya kita miskin, kan ujung kita sengsara. Sekarang kita miskin, ujungnya dia orang kaya, alhamdulillah kan gitu. Nah, ini jadi nggak boleh menilai orang dari satu. Oh dia salah, jangan. Karena semua ada gerakan. Negara bisa tuh karena gerakan Tuhan, Allah.
keterlibatan Tuhan. Iya, sunatullah. La tahrikul jasadu ila biizni ruh, la tahrikul ruhi ila biiznillah. Tidak bergerak si jasad siapapun tanpa digerakkan oleh ruh, tidak bergerak ruh kalau nggak digerakkan oleh Allah. Nah, sumber kekuatan yang tertinggi adalah dari Tuhan. La haula wala quwata illa billah tuh, kan? Dari Allah. Maka itu di sini untuk kita berhasil dalam segala bidang, dekatkan diri pada Tuhan, cintai Allah agar Allah cinta kepada kita. Kenapa? Bangunlah jiwanya, rohaninya, bangunlah badannya, fisikisnya. Jadi metafisis dibangun, fisis dibangun. Sekarang sekarang membangun fisiknya, metafisiknya, rohaninya tidak. Orang yang berhasil adalah orang yang membangun metafisiknya. Orang Islam yang berhasil, orang Islam yang banyak, tidak pernah putus zikirnya, zikron kasiron. Menurut keterangan kitab dan guru, nggak ada orang Islam yang beriman miskin bila mana setiap hari tidak kurang daripada 1000 kali sholawat Nabi. Karena ibadah sholawat Nabi, baca sholawat luar biasa. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, rukun Islam. Belum ada siapapun lihat Allah bacaan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, nggak ada. Tapi begitu bersolawat, Allah dan malaikat yang bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat. Nah, itulah keagungan bersolawat. Maka itu kalau ingin jadi orang kaya dunia akhirat, mau sukses di dunia akhirat, jangan lupa setiap hari jangan kurang dari jangan kurang lebih nih daripada 1000 kali sholawat. Nah, bagusan baca sholawat apa disolawatin? Baca sholawat. Benar. Kalau di sholawat itu bunyi. Jadi nggak ada orang yang rajin baca sholawat Nabi miskin, nggak ada. Sholawat macam kita sakit baca sholawat. Nah, sholawat apa? Sholawat syifa. Jadi kalau orang sakit, dikit di rumah sakit, dikit dokter, Tuhannya dokter dan rumah sakit, syirik tuh, jelas. Dia sakit, ya Allah ya Rabb aku sakit, ya Allah ya Rabb anakku sehat, sakit, anaknya sakit, ada istri sakit, kan nggak bisa dia yang sehat, dia pegang tuh anaknya, ambil air, baca sholawat. Kan? Ini sholawat tibil qulub, sholawat syifa, sholawat obat. Jadi berketerangan kitab dan guru, barang siapa membaca sholawat tibil qulub ini, Allah lepaskan dari diri orang pembaca tadi atau yang dibacakan 1000 macam penyakit. Tapi kan jarang orangnya satu penyakit 1000, paling 5 biji, 5 penyakit, 4 udah kan lebih. Inilah coba tularkan ini. Kenapa harus yakin? Kalau nggak yakin nggak usah beragama. Sholawat syifa. Jadi sangat luar biasa. Inilah bertauhid. Ya, kembalikan pada Allah dulu. Nah, kenapa? Kembali kita sebagai orang Islam yang beriman. Siapa yang pernah lihat Nabi Muhammad masuk rumah sakit dan rumah sakit apa? Ada yang pernah lihat nggak? Nah, kayaknya belum ada ya? Belum ada. Nabi Muhammad sakit nggak ke rumah sakit dan tidak ada dokter yang obatin karena ilmu kedokteran ada sejak abad 18. Yang bawa ke negeri ini bukan orang Islam, orang luar, agamanya non Islam. Kenapa lu sekarang agama Islam lu percaya sama yang begitu? Percuma kan kalau sholat baca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ucapannya ikrar seperti dikit rumah sakit, munafik nah itu orang. Banyak orang yang munafik tapi tidak sadar dia munafik. Benar. Inilah. Coba sekarang kita lihat apa bedanya dengan kayak sekarang. Syiar agama itu pahalanya 70 para nabi. Berlomba-lomba umat Islam untuk syiar agama. Yang tadinya sekolah cuma SD, SMP jadi Pak Ustadz. Beli pakaian yang rapi, pakai gamis, pakai congkok putih, beli di Tanah Abang, ceramah, belajar ceramah. Agar apa? Agar ceramah dapat amplop. Benar. Pakai target sekian juta, kalau nggak segitu dia nggak datang. Nah, pertanyaan Nabi Muhammad pernah terima amplop dari mana? Benar. Jadi banyak orang mengaku agama Islam umat Nabi Muhammad tapi tidak mencontoh perilaku Nabi Muhammad. Akhlak. Nah, benar akhlak. Jadi saripatinya agama, tujuan orang beragama apa? Akhlak yang mulia. Man laka wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur yang agung tuh. Uswatun hasanah, berperilaku yang baik. Kalau ngaku juriah ini, kalau akhlaknya nggak baik, bejat, siapa yang mau percaya? Karena Nabi Muhammad tuh akhlaknya mulia. Bener dong? Bukan umat Rasulullah kalau dia nggak berakhlak. Bukan umat Rasulullah. Jadi umat Rasulullah yang berakhlak yang baik, akhlakul karimah, sopan santun, tawadu, nggak asal ngomong, kan gitu. Ini perlu kita sikapi karena di era
milenial globalisasi sekarang, era akhir zaman ini merasa semua benar. Padahal kencing aja masih berdiri, gimana sholat? Ya kan? Guru, ustadz, kiai, ustazah kencing berdiri, santri, murid kencing berlari. Maka itu punya PR ngintipin para ustazah kalau kencing ya. Berdiri timpuk. Kenapa? Ada dalilnya nih kan? Benar kan ya? Jadi kita waspada di akhir zaman ini, hati-hati. Kenapa? Makin hari kita makin banyak polemik. Jadi kenapa? Beragama yang baik. Jadi kita lihat orang-orang itu cuma bisa apa sih udah diperbuat buat agamanya, buat bangsanya, buat negaranya. Jangan bicara akhlak. Kalau bicara akhlak itu sepatu sendal. Betul, sepakat ya. Jadi tadi ayah sampaikan bahwa kita memang perlu obat. Obat dalam segala hal, termasuk hati, termasuk bangsa dan negara. Ini obat kan? Sholat sifat. Ini pada ribut penyakit nggak nih? Penyakit ya. Suruh baca sholat sifat hamilanya beres sudah. Jadi sembuh semua. Jadi bangsa negara lagi sakit ekonominya, sakit pikirannya, mesti diobatin dengan sholat sifat. Jadi kalau mau perbaiki bangsa ini, obatnya satu, perbaikin akhlak itu. Jadi kalau ada statement seperti ini ya, Pak Masri atau Pak Habib Johnson. Jadi Tuhan, hanya kepadamu aku memohon dan meminta, menyerahkan semua segala kesembuhan untuk lukaku, pulihkanlah rasa, satu asa, biarkan perbedaan ini tetap menjadi media pemersatu bangsa. Jadi tadi ini semua kuncinya adalah akhlak. Jadi bagaimana akhlak kita untuk baik dan menjadi benar, inilah yang kita obati bersama kan begitu ya. Bahwa perbedaan itu indah. Keragaman indah. Kalau bisa menikah, Sunatullah gitu. Sunatullah. Kalau semua jadi laki-laki ntar gimana? Nah, repot. Kalau semua jadi perempuan gimana? Aneh. Jadi dengan ada perbedaan indah, akhlak. Kenapa kita orang Islam? Bagi Islam nih, kenapa Nabi besar Muhammad SAW diturunkan di tanah Mekah? Kenapa? Kenapa nggak di Tangerang, di Legok, atau di Kalideres, atau di mana? Kenapa? Jawabannya karena saat itu orang Arab bejat-bejat. Kalau orang Arab baik-baik, nggak mungkin diturun para Nabi dan Rasul di sana, benar dong? Jahiliyah. Akhlaknya bejat-bejat. Nah, kenapa para wali banyak diturunin di bumi Jawa, tanah Jawa, atau di Nusantara? Karena saat itu orang Jawa, orang Nusantara akhlaknya bejat-bejat. Wali ini sampai sekarang kok bisa, kan Wali Songo udah nggak ada, kenapa masih terjadi? Ya Wali Songonya sudah pada meninggal, almarhum, innalillahi udah dikebumikan. Tapi kalau Wali Songo sudah meninggal, nggak ada wali lagi, hancur ini Nusantara dan dunia. Kenapa? Karena yang menjaga bumi ini adalah para wali. Gunung ada walinya, sungai ada walinya, laut ada walinya, pohon ada walinya, kedung ada walinya. Nah begitu wali ini meninggal, goyang, gunung pada goyang, batuk-batuk kayak Krakatau pada batuk-batuk nih, atau Kelut batuk-batuk. Nah begitu udah ganti, ada wali penggantinya baru adem. Nah ada wali meninggal lagi, tsunami beruang, wali yang jagain lautnya meninggal ya, ke tsunami. Begitu wali ada penggantinya, blek adem tuh. Itulah sunatullah. Jadi ini kita harus sadar. Kenapa? Maka itu kita kembali kepada Allah. Wa nunajjil mal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidul zalimina illa asyarafu. Jadi perlu akidah, dengan ilmu hidup jadi mudah. Jadi carilah ilmu. Jangan tuntut ilmu. Orang sekarang konsep udah mindset otak udah salah. Tuntutlah ilmu dari coba. Tuntut ilmu mau dituntut lari ilmunya. Nggak mau dia. Nggak mau dituntut. Kalau ilmunya dituntut, ada yang nangkep dong. Ada yang mengadili, ada yang menghakimi, tuh. Ada penjara ilmu nih. Jadi kalau bahasa tuntut ilmu untuk keliru, carilah ilmu, walaupun sampai negeri mana gitu ya. Ilmu dicari. Kalau nggak dicari nggak ketemu. Ini ilmu cari biar ketemu. Kalau orang sana dari mana kamu? Habis ziarah. Ziarah siapa? Ziarah wali itu. Masih hidup atau meninggal? Udah dikubur. Nah, ketemu nggak? Enggak. Kalau belum ketemu, tungguin sampai ketemu. Ini nggak tungguin pulang. Baik ayah, terima kasih ayah, Pak Masri, Pak Habib Johnson. Kiranya berkenan ya kita kasih motivasi ke sahabat-sahabat Nusantara ini
untuk sama-sama kita bersatu lah. Bagaimana anak bangsa bisa bersatu, berkumpul. Ayo kita lakukan dengan karya nyata kita yang terbaik buat bangsa dan negara. Enggak, Pak Masri, silakan. Ya, mudah-mudahan dengan kondisi yang ada sekarang dirasakan di negara kita ini, untuk anak-anak mudanya lebih solid lagi dan lebih menjaga lagi toleransi keberagaman kita yang ada, sehingga perpecahan itu bisa dihindari. Terima kasih Pak Habib. Ya, nggak ada jalan lain, kembali kepada sunatullah, kembali kepada Pancasila, kembali kepada jati diri bangsa, singkatnya kembali menjadi bangsa Indonesia. Amin, insya Allah. Ayah, terakhir untuk closing statementnya Ayah. Ya tadi sepakat, ya kembali pada jati diri bangsa kita. Tertib teratur milik kita. Tertib dan teratur. Tertib dan teratur milik kita. Sopan santun dalam bertindak. Jadi motonya dipakai cepat, tepat, cerdas, kuat, hati-hati, waspada, bijaksana. Saling menjaga, jaga perasaan kita, jaga perasaan orang lain. Jangan saling menyinggung. Jadi inilah umat anak-anak bangsa harus bersatu, bersepakat untuk menuju meraih keberhasilan. Kenapa? Dengan dasar tadi, harta benda kita yang paling mahal tidak dijual belikan sampai hari kiamat adalah Pancasila. Pancasila berdaulat, bangsa kita selamat. Terima kasih Ayah. Pak Masri, Habib Jansen, semoga nggak kapok, kita bisa komunikasi lagi. Malam senang kita. Alhamdulillah Ayah, beliau luar biasa ayahanda kita yang memang sejak awal memberikan pencerahan, semangat untuk kita yang muda-muda, mudah-mudahan Ayah selalu diberi kesehatan lahir batin ya. Amin, untuk mendampingi kita semua. Jadi sahabat-sahabat Nusantara, inilah acara alhamdulillah dipertemukan dalam momentum Kebhinneka Tunggal Ikaan ya Habib ya. Jadi tetap pantengin terus channel Ayah Syarif Official. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.